wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Ya, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman nih, ya, yang barangkali sama seluruh pemancing, khususnya pemancing liar, memiliki pengalaman yang sama. Masalah apa? Masalahnya saya sebut dengan masalah klasik. Seperti apa masalah klasik itu? Adalah ikan banyak tapi susah dipancing. Betul? Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai, ya. Pada dasarnya perilaku ikan memakan, ya, memakan itu dia akan ada dua prioritas, dua yang diutamakan. Yang pertama, prioritas pertama adalah dia memakan apa yang memang tersedia di habitatnya, ya. Yang kedua, baru opsi yang kedua adalah dia memakan umpan, ya. Seperti halnya contoh seperti ini. Di sini misalkan ada udang, ya, ini di dalam air, dan di sini kita pancingi dengan istilah apa? Udang juga, ya, yang dikasih air. Maka untuk prioritas utama yang dia akan makan, yang pertama kali yang makan apa yang ada tersedia di alam itu sendiri, ya, ketimbang dia memakan umpan yang dari pancing kita, ya, seperti itu. Dari lumut juga sama barangkali, ya. Terus dari umpan pelet juga sama seperti itulah, ya. Jadi dia memakan dulu ketersediaan. Nah, tapi ternyata umpan itu sendiri akan menjadi prioritas manakala ketersediaan pakan alaminya, ya, bahan makanan alaminya di habitat ikan itu tidak ada atau kurang, ya. Maka ikan itu dia akan sangat suka dengan umpan yang kita berikan. Biasanya seperti itu pola makan. Selanjutnya, kategori untuk ikan yang liar, ya, liarannya saya biasa mancing di air tawar lah, seperti ikan-ikan gabus, ikan-ikan nilam, ikan tawes, dan lain sebagainya, seperti itu. Karakter dia memakan, ya, karakter dia makan itu, yang pertama dia harus terhindar dari satu rasa gelisah. Ya, kedua itu ya sama, ya, gelisah atau ketakutan. Kemudian yang kedua, dia tidak stres dengan kondisi habitatnya. Nah, seperti apa? Saya terangkan nanti, ya. Oke. Ikan yang ketakutan mustahil untuk memakan umpan. Mustahil untuk memakan umpan karena dia lebih apa istilahnya, ya? Self defense. Lebih dia melakukan satu pertahanan karena ketakutannya itu. Dia bisa saja berdiam diri di sarang, di lubang, entah itu di rumpon seperti apa gitu, ya. Dia akan tetap diam di sana karena rasa ketakutannya. Jadi boro-boro ikan memikirkan untuk makan, untuk menyelamatkan dirinya saja dia sudah sangat ekstra. Selanjutnya perubahan habitat, ya, perubahan habitat, entah itu jenis air, kondisi air, ya, biasanya seperti itu juga sangat mempengaruhi dari pola makan ikan, ya. Biasanya dia, nanti saya ceritakan lah. Jadi kedua kondisi ini yang bisa mempengaruhinya. Jadi seperti itu, ya, polanya tergantung dari istilahnya kondisi dia sendiri, tidak dalam kondisi ketakutan atau gelisah. Kemudian yang kedua, pola penyesuaian terhadap habitatnya, ya. Dari dua itu saya bagi lagi menjadi dua, satu yang sifatnya alami dan yang kedua yang sifatnya non alami. Seperti apa? Simak terus videonya. Oke. Yang pertama, untuk kondisi ikan yang tidak mau makan karena dia gelisah atau mungkin dia stres, ya, ketakutan, ya. Biasanya ini banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang non alami, ya. Bagi para pemancing hafal betul nih. Manakala seseorang melakukan pencarian ikannya dengan cara dijaring, dijala, disetrum, apalagi ya saya nggak mau sebutnya yang ini nih, ya, parah kalau yang ini. Kemudian ada lagi yang ditembak, kemudian ada lagi yang dinyobok, dikodok gitu, ya, atau dia menangkap ikan dengan tangan kosong, ya. Biasanya kalau habitatnya sudah sudah pernah dilakukan seperti itu akan pulih dalam waktu 3 hari, ya, 3 hari, guys. Jadi dia
karena habitatnya diobrak-abrik seperti itu ya, ketakutan dengan suara letusan kayak gitu itu, maka dia akan pulih dalam 3 hari. Ini pulih yang maksimal ya. Sebetulnya 1 atau 2 hari juga bisa, tapi kurang begitu maksimal. Yang benar-benar maksimal itu adalah dalam 3 hari. Tapi kalau terus-terusan seperti itu ya itu susah juga. Terus-terusan diambil dengan cara yang tadi ya, itu sulit juga. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang alami guys. Yang alami ini jarang sekali terlihat, jarang sekali kita ngeh ya. Jarang sekali banyak diketahui oleh para pemancing. Yaitu kondisi manakala di dalam air atau habitat ikan itu sendiri adanya predator. Nah, ini yang paling sulit untuk kita tebak. Salah satu yang paling sering terjadi adanya si ini nih. Ya. Ini nih. Kalau sudah ada ini biawak ya, maka si ikan akan gelisah dan ketakutan. Dia merasa tidak nyaman berada di habitat. Jangankan apa istilahnya, walaupun hanya sekedar lewat si biawak itu, tapi dia akan udah diam aja. Dia ketakutan atau lebih baik dia pergi. Biasanya seperti itu. Jadi tipsnya, kalau saya mancing saya lihat dulu nih area lokasi pemancingan itu, apakah ada bekas jala, ada bekas turun orang gitu ya di itunya, apa namanya, di lumpurnya, kemudian adanya jaring atau adanya apa ya sepertilah, atau saya pernah melihat orang nembak di sana gitu ya. Nah itu saya nggak lakukan mancing di tempat itu karena sulit untuk dapat ikan ya. Terus yang kedua yang alami tadi, kita perhatikan, benar-benar perhatikan di area mancing. Saat kita mancing hanya butuh waktu 15 menit lah ketika kita duduk. Kemungkinan besar nih dapat nggak nih gitu kan. Ternyata dari 15 menit itu kita cobain mancing, ternyata belum ada sambaran. Nah itu kita mulai perhatikan guys ya. Biasanya biawak itu akan nongol di pinggir gitu ya, atau dia mondar-mandir gitu, terlihat kepalanya aja. Atau juga kalau tidak terlihat, biasanya di dalam air itu dia ada rembesan yang memanjang. Rembesan yang memanjang itu ya. Rembesannya tahu sendiri kan ya, beda dengan rembesan ikan biasa. Seperti itu guys ya. Jadi itu yang menjadi kendala kita sebagai para pemancing sebetulnya ya. Tapi yang untuk yang poin yang pertama ya, kita berbagi juga ya gitu. Berbagi spot gitu ya. Yang penting aman aja lah, ada diatur waktu-waktunya gitu. Jangan orang lagi mancing dijalain gitu loh, itu kan salah. Atau orang lagi jala kita pancingin di situ, itu juga salah ya. Jadi lebih bagus kita berbagi, kita komunikasikan aja dengan cara yang baik. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum.